Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua XX Edin, perantau asli Cianjur Selatan. Posisi gua sekarang ada di Jakarta. Di video kali ini gua akan wawancara salah satu narasumber gua yang tentunya pasti anak rantau juga. Dan dia salah satu pengusaha, sebentar lagi sarjana, sekarang usahanya lagi booming di Food and Be ya bang, di bagian Food and Be. Perkenalan dulu bang, namanya siapa? Ibnu. Oh Ibnu namanya ya. Ibnu namanya. Abang asli mana bang? Asli, kalau saya asli Cirebon, Oh, Jawa. asli Cirebon, Jawa ya. Sejak kapan bang ke Jakarta, merantau ke Jakarta? Ke Jakarta itu dari tahun 2014. 2014. Tahun 2014 saya mulai ke Jakarta. Saya ke Jakarta itu sama siapa ya? Oh, dianterin sama om saya. Oh dianterin Dulu. sama om. Itu nu kerja di apa langsung buka usaha bang dulu ke Jakarta? Enggak, dulu ceritanya itu kerja. Oh. Dan sebelum kerja ke Jakarta, tadinya awalnya saya di kampung dulu tuh kerja tuh. Itu 2014 tuh pas saya lulus sekolah. Saya lulus sekolah baru dapat surat kelulusan, saya kerja di salah satu pabrik di kampung, di pabrik apa? Pabrik mebel. Oh, Pabrik mebel dulunya tuh. Sama temen sekolah saya 3 orang. Yang satu bertahan cuma 1 hari doang, saya bertahan 2 hari. Nah, terus kemudian pas lebaran saya berhenti kerja. Habis lebaran saya baru rantau ke Jakarta. Ya, Pak. Di Jakarta ada saudara apa merantau sendiri bang? Kalau awal-awal sih, kalau untuk saudara nggak ada. Oh nggak ada. Tapi ada kata keluarga, cuman saudara apa ya, dari orang tua gitu. Kalau saya sendiri nggak tahu. Saudara yang udah dia Udah apa namanya? Ya udah tua dah. udah tua. Udah tua iya, bukan saudara-saudara yang sepantaran atau gimana gitu, bukan. Jadi gini bang, jadi kan channel gua ini tuh channel anak rantau nih bang. Jadi gue itu mau menginspirasi yang nonton video gue itu ya supaya terinspirasi bang. Jadi khusus anak muda yang pengen merantau, begini loh di Jakarta itu gitu kan. Iya. Lu awal mula ke Jakarta itu mulai dari bawa duit berapa tuh bang? Biar kan kalau di Jakarta ada buat ngekos, biaya hidup. Jadi bagi orang yang pengen ke Jakarta tuh biar ada settingan uang gitu. Iya. Kalau dulu sebenarnya kalau buat nominal uang sih dulu sama sekarang mungkin beda ya. Beda. Kalau dulu kan bisa dibilang 500.000 aja itu udah cukup dah. Cukup buat bayar buat ngekos sebulan gitu ya. Nah, ya buat sebulan itu dulu itu. Kalau sekarang mungkin kayaknya nggak bisa kalau buat 500.000. Kalau sekarang paling ya itu buat makan sendiri ya. Kalau misalkan yang ada gitu, yang mentalnya ibaratnya semi berani dah. Semi berani. Kalau yang emang bener-bener berani banget itu bawa uang 500.000 sekarang juga mungkin berani. Iya benar. Dia nggak mikirin apa-apaan gitu, nggak mikirin tempat tinggalnya di mana atau dia mau tinggal sama siapa, yang penting bawa duit 500.000, gua harus cukup gitu. Kalau sekarang yang minimal bawa bangsa 1 juta 2 juta dah kalau untuk merantau. Iya, soalnya gue itu tertarik mengundang lu ke sini tuh sebenarnya bang gini ya. Lu anak rantau dari Cirebon gitu kan. Dengan sekarang dilihat orang itu kan, kalau orang memandang itu sekarang wah sukses nih udah di pengusaha gitu. Nah, kalau sudut pandang gua caranya menuju ke situ tuh kayak gimana gitu bang. Lu kan sama gua anak rantau juga gitu. Itu nu awal mula ke Jakarta nih. Iya. Lu itu kerja di mana gitu? Kalau awal mula gua kerja di Jakarta, gua kerja di restoran sih, di salah satu restoran ya. Di situ gua kerja belum punya pengalaman apa-apaan. Gua masuk kerja di situ itu katanya jadi steward. Oh, steward. Gua nggak tahu itu steward apaan itu. Iya. Pas gua tahu ternyata steward itu tukang nyuci piring. Oke nih, bagi kalian yang ntar kalau ada yang merantau ke Jakarta, kalau mau kerja di dunia Food and Be,
steward itu tukang cuci piring, tapi apapun pekerjaannya yang penting halal, bener gak bang? Ya benar Yang penting benar. halal, dikerjainnya dengan ikhlas ya kan. Ya, Siapa tahu membuahkan hasil kayak abang ya kan, bisa dijadikan role model juga bang ya kan, buat orang-orang yang ingin merantau ke Jakarta ya. Wah, gue pengen jadi kayak abang ini ya kan. Iya iya. Saya benar. Itu nu kerja di steward nu berapa lama bang di salah satu restoran itu? Eh, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, steward. tahun 8 bulan. Seingat saya itu 1 tahun 8 bulan itu steward. Ya kalau di restoran kan jenjang nu kalirnya itu steward, cook ya, Iya, cook. gitu ya. Habis itu kayak jadi chef gitu dah. Oh, chef. Naik-naik ke atas, cuman ya butuh proses juga Iya. buat mengarah ke situ. Butuh Iya. screening segala macam ya. Butuh kayak tes-tes. Habis itu naik ke cook gitu ya. Naik, alhamdulillah naik itu di tahun kedua tuh, setelah 2 tahun lewatin steward, Iya. gue naik jadi cook. Kalau di situ kan bahasnya ada cook junior nih, terus senior nih, baru chefnya nih. Iya, benar. Kalau kita yang masih junior mah paling ya masih aktif banget lah kerjanya lah. Iya. Aktif. Tapi katanya bang, gue denger lu itu sambil kerja juga, lu nu kuliah juga bang. Heeh. Gimana tuh bang? Cara mengatasi waktunya gitu kan, kerja, kuliah juga. Heeh. Yang kuliah, kalau kuliah gue alhamdulillah sih udah bisa kuliah. Gue sebelum kerja emang gue udah pernah ditawarin dulu nih mau kuliah apa mau kerja. Sama bokap dulu ya? Ya sama orang tua dulu ditawarin kayak begitu. Cuman kalau saya pribadi mikirnya, saya takut kalau misalkan dibiayain sama orang tua malah kuliahnya jadi ngebebanin, terus jadi seenaknya gitu. Kalau kita nggak tahu nyari duit kayak gimana, makanya gue kerja dulu dah. Cuman gue pasti nih gue kuliah nih, Nah setelah 3 tahun gue kerja, gue baru dah tuh masuk kuliah. Alhamdulillah. Setelah habis dari steward, cook, baru kuliah gitu. Baru kuliah. Nah untuk ngebagi waktunya, gue kan kuliah masuk kuliah sore tuh, tapi full seminggu. Jam berapa sore? Jam 6? Jam 5. Oh, Jam 5:30 dah. Jam 5:30. Jadi gue kerja pagi sampai jam 5 lanjut lagi kuliah. Kalau untuk ngebagi waktu nih ya, menurut gue pribadi mah semua orang pasti bisa. Iya benar, semua orang pasti bisa. Gokil nih bang, gue juga dulu ya, cerita sedikit ya. Gue juga sempat dulu kerja sambil kuliah gitu. Ya mungkin karena gue nggak sehebat lu mungkin ya. Enggak lah. Jadi gue bawa motor jatuh, kadang bawa motor langsung jatuh, jadi capek bang. Jadi gue kepikiran kali ya. pagi kerja, sore langsung kuliah, macet segala macam. Akhirnya gue jatuh sampai 2 kali jatuh, dan itu gue memutuskan buat berhenti kuliah sebenarnya. Iya. Sebenarnya perjuangan juga sih ya kalau ke situ. Kalau kitanya mau susah dulu nih, mau nggak enak dulu nih, ya insya Allah dah nanti bakal dapetnya juga lebih enak kalau kita bisa ngelewatin itu semua. Yang lebih menarik lagi nih bang ya, lu itu udah sama kuliah, tapi masih di kampus jualan juga nih bang. Menarik ya kan? Iya. Kerja di orang, kuliah, jualan juga, 3 ya kan? Iya. Itu lu gimana tuh bang? Tapi masih di kampus jualan juga nih bang. Menarik ya kan? Iya. Kerja di orang, kuliah, jualan juga, 3 ya kan? Iya. Itu lu gimana tuh bang? Bisa diceritain nih bang, biar gua semangat gitu kan? Iya. Biar ada motivasi buat gua. Gue sedikit cerita, gue jualan waktu itu jualan keripik lumpia yang harganya itu awalnya jualan. Gue pertama gue bikin gue jadi bangsa 3 bungkus dah. 3 bungkus. Kan gue tinggal di kosan nih. Gue tinggal di kosan, gue suruh jajalin tuh anak-anak kosan tuh. Katanya enak. Ya udah gue iseng lah, gue bawa ke kampus tuh. Gue bawa ke kampus dengan pedenya gue. Gue nggak malu atau apaan gitu, bodo amat dah. Kalau malu kan katanya nggak makan kalau kita malu. Iya. Gue bawa dah tuh ke kampus 3 bungkus. Nah, gue bawa ke kampus,
Gua suruh nyobain nih tester nih satu orang nih. Terus ternyata ada yang minta, mana sini gua tester juga. Wah, enak nih. Ini harganya berapa katanya? Harganya berapa? Itu gua belum ngitung itu. Belum ngitung ini bikinnya berapa, ini bikinnya berapa. Sampai gua bilang, "Ya udah ntar dulu dah. Jangan gua belum berani ngasih harganya berapa nih karena gua belum ngitung." Kata mereka pada, "Oh ya udah dah, siap, gua tungguin," katanya. Gua tungguin. Nah, akhirnya besoknya gue bikin tuh. Itu buat ngatur waktunya, gue kerja, kuliah, terus bikin keripik. Jadi gue pagi kerja sampai jam 5. Iya. Jam 5 lanjut kuliah sampai jam 10 malam. Nah, jam 10 malam gue hajar nih. Gue hajar bikin keripik. Kadang sampai jam 2 pagi gue bikin. Cuman kalau untuk waktu ya menurut gue semuanya bisa pasti. Kalau tergantung orangnya nih mau apa enggak. Iya. Di situ dah. Nah, habis itu gue berjalan tuh, banyak orang yang mesen juga, ya alhamdulillah dah. Nah, terus sering berjalannya waktu, akhirnya si keripik itu nggak lanjut. Nggak lanjutnya karena terkendala mungkin di waktu istirahat kali ya. Waktu istirahat. Waktu istirahat keganggu, makanya gue harus ambil alih mana nih yang harus gue copot nih. Kerja, dagang, apa kuliah. Akhirnya si keripik itu gue copot dulu gitu. Iya, gue pending dulu. Nih yang lebih menarik lagi nih Bang nih. Di saat orang-orang pengen kerja gitu kan, lu malah berhenti kerja, pengen buka usaha gitu. Iya. Ya itu apa tuh Bang? Motivasi lu, apa ada yang bilang dari pihak keluarga? Apa gimana tuh, kan waktu itu kalau nggak salah lagi pertama ada corona ini ya. Iya. Ya, di saat orang-orang kan banyak yang mencari kerja tuh Bang ya. Jadi lu kalau menurut gua sih lu lawan arus gitu Bang, orang-orang lagi mencari kerja lu malah berhenti kerja gitu. Itu apa tuh Bang? Kalau motivasinya? Sebenarnya gini, ntar dulu, gua ngerokok dulu. Iya, siap. Rokok nih ya. Rokok Bang, biar lebih enak nih. Sebenarnya begini, bukan karena corona juga sih ya. Emang dari sebelum-sebelumnya dalam diri gue pribadi, gue ngerantau, gue pulang harus bawa hasil nih. Bawa hasilnya ini, gue harus punya apa nih? Gue harus udah dapat apa nih dari diri gue nih. Jadi gue pengen kuliah, pengen usaha, gue pengen apalagi usaha. Nah, pas waktu kerja, udah lamanya gue kerja kan tuh. Gue kerja, gue nunggu waktu nih, kapan nih buat gue buka usaha nih. Gue pengen fokus ke dunia usaha nih. Itu wacananya udah jadi jauh-jauh hari sebenarnya. Bukan jauh-jauh hari lagi, jauh-jauh tahun dah. Sebenarnya yang bikin gue yakin karena gue udah ngalamin kerja. Oh, dunia kerjaan tuh kayak begini. Kerja sama orang tuh kayak begini. Akhirnya gue pengen nyoba dah buka usaha sendiri. Gue kerja di orang aja sama gue ngeluarin tenaga juga. Nah, gue kerja di gue sendiri, gue ngeluarin tenaga buat diri gue nih. Penghasilan buat gue semua nih. Kalau kita kerja di orang kan kita cuma dikasih sebagian doang tuh, selebihnya kan masuk ke orang semua tuh. Nah, yang bikin gua yakin itu ada kata-kata ya, Bang, ada kata-kata mutiara gitu. 18 jam kerja apa? Oh iya, kalau itu mah gua pernah tahu lebih baik kerja 18 jam buat untuk membangun mimpi sendiri daripada kita kerja 8 jam untuk membangun mimpi orang. Berat. Yang bikin gue berani karena gue ngeliat beberapa orang jualan gitu, emang terlihat mudah sih, emang terlihat gampang, cuman pas gue jalanin nggak segampang yang gue kira gitu. Iya pasti. Iya, cuman gue berani aja nih, gue berani yakin pada diri gue sendiri nih. Gue yakin kalau gue punya kemampuan, gue juga pasti lu punya kemampuan, cuman untuk menuju beraninya nih, berani apa enggaknya, semua orang kan pasti memiliki risiko tuh. Yang penting mah berani aja deh, yakin, berani, yakin jangan ada pikiran negatif, ntar takut kayak gimana, ntar takut rugi lah, takut ini, takut itu lah. Semua orang pasti sukses kok. Iya. Cuma tergantung kapan waktunya aja. Harus berusaha berarti. Iya. Ya. Dan menurut gua maaf kerja gua udah 6 tahun dah. Gua kalau diterusin, jadi gua tuh daftar gitu. Set gini nih. Tapi kalau gue dagang, gue bisa begini. Tapi gue yakin begini. Gue yakin aja. Makanya itu yang gue bikin yakin tuh.
gue yakin terjun ke dunia usaha. Kalau Gua misalkan harus gue usaha kerja, dulu, Bang. harus lah, harus. Tapi siapin aja dulu, yakinin dulu. Ya gue mikirnya begitu, kalau gue terus-terusan kerja, gue ngeliat contoh orang kerja ada yang udah tua gitu. Kan semakin tua kita di kerjaan, perusahaan pasti ngambil orang yang lebih muda dong, yang tenaganya lebih kuat lagi nih. Nah, yang gue takutin malah itu, bukan gue takut gagal dalam usaha. Menurut gue gagal di usaha itu bukan suatu penyesalan, tapi itu suatu pengarahan karena gue dapet pengalaman dari situ. Bener bang, Iya, bener. emang bener. Enggak, itu kalau nih gue ada lagi muncul lagi nih pertanyaan gue. Gue kan masih kerja nih bang, ya kan? Ya, Bedanya gue, lu kan udah pernah, lu kerja udah pernah, sekarang lu udah buka usaha gitu. Nah, bedanya kerja sama kita buka usaha sendiri itu apa tuh bedanya? kalau beda pertama di kepuasan sih ya. Oh, di kepuasan. Kalau kepuasan tuh banyak sih kepuasan, ya terutama penghasilan dah yang gue bilang tadi tuh. Benar bang. Kalau penghasilan kan kita kerja buat kita sendiri dong, capek-capek sendiri, ngeluh-ngeluh sendiri, senang-senang sendiri, semuanya buat sendiri buat kita nih. Kita dapat banyak, dapat dikit buat kita sendiri. Iya. Tapi kalau kita kerja sama orang, ya mau kita capek apa gimana, ya dapatnya segitu-segitu aja. Terus sebagian kita dikasih sebagian doang, selebihnya buat orang. Kita kan yang membantu orang. Nah, terus dari segi waktu juga, gua benar-benar dapat kebebasan waktu yang yang dari gua kerja belum dapat gitu. Yang sekarang gua usaha, gua dapetin nih waktu, kayak waktu misalkan gua mau pulang kampung atau mau gua ketemu orang tua. Gua selama kerja gua lebaran nggak pulang. Iya, Gua Bang. di sini. Gue juga ngerasain bang, jadi susah mau balik, susah ya kan. Apalagi gue kalau di kampung ada yang sakit atau gimana gitu. Nah kan. itu Susah juga betul. iya. Temen gue juga udah banyak banget yang nikah. Tapi gue nggak dateng sama sekali. Itu udah berapa orang itu? Karena gue yang namanya kerja kan kita ngormatin dong. Kita harus patuh sama kerjaan. Yang namanya kita kerja sama orang kan kita ikut aturan orang. Jadi kita harus ikutin. Nah sekarang yang gue dapetin di usaha nih, alhamdulillahnya gue pulang kampung gue bisa kapan aja. Gue mau ketemu orang tua kapan aja. Gue mau mudik tinggal mudik ya kan. Itu sih keistimewaan gue di usaha. Di usaha ya. Penting ya alhamdulillah dah. Ini harapannya apa nih bang buat kedepannya gitu? Buat para anak muda atau khususnya buat gua dah bang yang masih kerja gitu, masih takut gitu. Buat usaha itu gue masih takutnya gini ya, gue jujur aja bang. Tapi gue juga tahu, jadi kalau gue pengen usaha tuh hilangkan rasa takut itu. Tapi gue pribadi nih, gue masih ada rasa takut bang. Ya. Misalkan nih, gue ada modal segini, gue buka usaha tiba-tiba bangkrut nih. Ya. Modal nggak ada, bangkrut iya gitu. Lu ada motivasi gak buat gue itu? Gue pengen buka usaha nih bang sebenarnya. Kalau usaha kan emang harus totalitas ya, Iya. harus benar-benar yakin. Nah kalau misalkan belum ada modal itu kan, pertama kita bisa ngabdi nih ke orang nih. Emang harus berkorban sih kalau misalkan kita mau buka usaha. Cuman kalau misalkan belum berani, menurut gua kalau lu punya modal berapa nih? Misalkan lu megang duit 10 juta misalkan nih, Iya. lu belum berani nih, ya udah 5 jutanya lu tahan buat waktu lu hidup nih selama berapa bulan nih. Yang 5 juta nih, 5 jutanya lagi lu buat buka usaha. Jadi sewaktu-waktu usaha lu 5 juta ini down, lu masih punya nih 5 juta ini nih, lu bisa lari ke kerjaan lagi. Kalau misalkan lu masih semi ya pemberaniannya gitu, masih belum terlalu berani. Kalau emang udah bener-bener berani, ya udah lu ajar 10 juta itu semuanya. Jadi mah yakin semua orang itu pasti sukses, cuman yang butuh waktu. Waktu benar. Yang membedakan itu, ada yang sukses setahun, ada yang sukses 6 bulan dia buka usaha langsung sukses, ada yang 2 tahun baru dia sukses, ada. Tapi orang usaha semuanya itu pasti sukses menurut gua, semuanya. Dan harapan gua juga, gua pengennya sih ya buat regenerasi, ayolah coba kita bikin usaha sendiri gitu, biar mental kita, biar fokus kita tuh jangan gue lulus sekolah gue kerja nih, gue lulus sekolah gue kerja, gue ngerasa nyaman di kerjaan, udah nih
Maksud gua jangan Stuck di gitulah. situ, Iya gitu. stuck di situ, jangan kayak gitulah. Pengennya gua nih, harapan gua sih ya kerja nggak apa-apa untuk nyari modal, dan lu harus mikirin buat usaha, dan itu harus berani, karena itu balik lagi buat diri lu sendiri. Jangan takut gagal sebelum coba. Intinya mah jangan takut gagal sebelum mencoba, karena semua proses, semua perjuangan itu pasti ada hasilnya dah. Dan gue bang, kalau balik gawe nih, gue selalu mampir ke tempat tuh, gue cobain ya. Emang enak sih bang, Iya. risol lu itu enak. Ah. Makanya mungkin ya sekarang lagi Alhamdulillah. booming di Jakarta gitu. Namanya kan risol KB nih bang. Iya, risol KB. Iya. Lu bisa diinin nggak bang? Lu kenapa bikin risol KB untuk namanya itu sendiri? Untuk gitu. nama itu sendiri. Dan uniknya lagi nih bang, jadi namanya risolnya ini tuh rupa-rupa gitu bang. Iya. Ya, anu banyak ada campuran Jepang, Inggris kayak gitu ya. Nih, contoh lagi nih ada nih. Namanya apa tuh yang segitiga gitu ya? Spicy chicken negi. Tuh, spicy chicken negi. Iya, spicy Spicy chicken kan negi. pedas. Ah. Negi kan kalau bahasa Jepangnya daun bawang. Daun bawang. Spicy chicken kan negi. ayam Iya, ya. chicken ayam. Tapi gua Jadi ayam pedas campuran daun bawang. ya suka gua yang itu bang. Iya. Nah dia itu sekarang sukses jualan risol. Jadi bagi teman-teman yang anak rantau juga yang ada di Jakarta wajib nih dicobain. Namanya risol KB, adanya di Radio Dalam. Ada IG-nya juga ya bang? Ada Iya. Ntar gua iniin ya di sini. Namanya apa tuh bang IG-nya? risol_KB. Risol_KB. Ya. Berarti nih untuk video kali ini untuk kesimpulannya ya ada pesan yang apa namanya? Untuk pesan moral di video kali ini khususnya buat orang-orang yang pengen buka usaha itu jangan takut gagal intinya. Jos terus berarti ya. Jos terus. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Dan kegagalan itu bukan suatu penyesalan, tapi suatu penghargaan. Yaitu karena dari penghargaan itu, dari kegagalan itu kita dapat pengalaman. Dan kita bisa memperbaiki. Iya. Memperbaiki. Semoga lu bang cepet lulus ya bang ya. Amin, Ya, amin. sekarang udah amin. semester 8 ya. Iya. Insyaallah, insyaallah. Amin. Sebentar Doain lagi aja dan ya, kita doanya dah. skripsi, lulus ya kan. Gokil dari steward cuci piring, terus kitchen, sekarang buka usaha. Nah, satu lagi nih bang, omset sekarang gua lihat ya, gua kepo-kepoin lu ya. Sebulannya itu lu mencapai 30 juta lebihan ya untuk sebulannya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang 30 juta per bulan coba. keren. Proses. Makasih ya bang untuk waktunya. Iya.